Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sandra Yuniar dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai surat kuasa. Apa sih surat kuasa itu? Lalu apa sih yang menjadi dasar hukum surat kuasa? Kemudian, apa saja sih macam-macam surat kuasa? Dan yang terakhir, bagaimana praktik pembuatan surat kuasa? Jadi, disimak baik-baik ya videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemberian kuasa. Apa sih perjanjian pemberian kuasa itu? Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Hal ini diatur dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun jenis-jenis pemberian kuasa, menurut Salim HS, apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi 6 macam, yaitu 1. Akta umum, 2. Surat di bawah tangan, 3. Lisan, 4. Diam-diam, 5. Cuma-cuma, dan yang terakhir adalah kata khusus. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari surat kuasa. Apa sih surat kuasa itu? Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada orang lain atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang ini bisa mewakili yang memberi wewenang. Sedangkan merujuk pada pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada seseorang lain yang menerimanya dengan dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa di dalam perjanjian pemberian kuasa terdapat dua pihak. Di antaranya, yang pertama ada pemberi kuasa, yang kedua ada penerima kuasa atau bisa disingkat dengan kuasa yang diberi mandat atau diberi perintah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar hukum dari pemberian kuasa. Pemberian kuasa secara umum diatur di dalam bab 16 buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara khusus diatur di dalam pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam atau jenis-jenis surat kuasa. Surat kuasa terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama, ada kuasa umum. Kuasa umum diatur dalam pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Pasal tersebut memberikan batasan secara tegas mengenai cakupan kuasa umum yang hanya bisa digunakan terbatas hanya pada tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan saja. Sedangkan untuk memindah tangankan barang, membuat suatu perdamaian, dan lain-lain diperlukan kata-kata yang tegas. Oleh karena itu, surat kuasa umum ini tidak dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa di depan persidangan. Contoh dari surat kuasa umum adalah kuasa pengurusan dan pemeliharaan atau perawatan penghunian rumah. Yang kedua, ada kuasa khusus. Kuasa khusus ini diatur dalam pasal 1975
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus, harus dijelaskan secara spesifik mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi, kekhususannya terletak pada disebutkannya kepentingan apa saja yang bisa diwakili dalam surat kuasa khusus tersebut. Misalnya, surat kuasa khusus pengacara dalam mewakili kliennya di persidangan. Maka, dalam surat kuasanya harus disebutkan secara rinci seperti membuat dan mengajukan gugatan, replik, mengajukan alat bukti, membuat kesimpulan, dan seterusnya. Contoh lainnya adalah dalam penandatanganan akta jual beli atas tanah. Maka harus disebut secara khusus bahwa penerima kuasa akan mewakili pemberi kuasa dalam menandatangani akta jual beli. Dan yang terakhir ada kuasa istimewa. Kuasa istimewa adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan tertentu yang sangat penting yang tidak bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa umum atau kuasa khusus. Jadi, sebetulnya tindakan tertentu tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Akan tetapi, karena situasi yang mendesak, maka bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa istimewa. Contohnya, tindakan yang tidak dapat diwakilkan baik menggunakan kuasa khusus apalagi kuasa umum adalah sumpah penentu dan mediasi. Tapi menjadi bisa diwakilkan kepada orang lain jika menggunakan kuasa istimewa ini. Adapun kuasa istimewa diatur dalam pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai praktik pembuatan surat kuasa. Dalam praktik pembuatan surat kuasa, tentunya kita tidak boleh sembarangan. Setiap penulisan, dari awal hingga akhir, ada struktur yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita salah menempatkan struktur yang bisa membuat surat kuasa menjadi tidak sah. Adapun struktur surat kuasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat atau biasa juga dikenal dengan kop surat biasanya itu digunakan apabila perusahaan atau instansi yang membuat surat kuasa. Tetapi, jika surat kuasa dalam urusan pribadi, kepala surat ini tidak diperlukan. Kepala surat, atau yang biasanya disebut kop surat, terdiri dari nama perusahaan atau organisasi, alamat, nomor kontak pos, kode pos, telepon, lambang atau logo. Yang kedua, ada nomor surat. Pada umumnya, nomor surat ini dikeluarkan pada perusahaan atau instansi atau organisasi yang mengeluarkan surat kuasa. Jadi, jika surat kuasa dibuat untuk pribadi, maka tidak perlu dicantumkan. Selanjutnya, yang ketiga ada pemberi kuasa. Pemberi kuasa ini menjadi suatu persetujuan bila ia telah memberikan kekuasaannya kepada seseorang yang dipilihnya untuk menyelesaikan suatu urusan tertentu. Yang keempat, ada identitas pemberi kuasa. Identitas si pemberi kuasa harus dicantumkan dengan lengkap dan sesuai dengan data yang sebenarnya. Identitas ini meliputi nama lengkap, nomor KTP, pekerjaan, alamat dan nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi. Yang kelima ada penerima kuasa. Penerima kuasa adalah orang yang dipilih pemberi kuasa
dan bersedia untuk mewakilinya dalam menyelesaikan suatu urusan yang dituju. Yang keenam, identitas penerima kuasa. Identitas yang dicantumkan penerima kuasa mulai dari nama lengkap, nomor KTP, pekerjaan, nomor telepon atau handphone yang aktif, serta alamat. Adapun yang ketujuh adalah isi kuasa atau hal yang dikuasakan. Bagian ini berupa isi dari hal apa yang dikuasakan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Misalnya, pembukaan rekening, pengambilan dokumen atau barang, pengambilan uang di bank, dan sebagainya. Kedelapan, waktu pemberian kuasa. Waktu pemberian kuasa biasanya ditentukan berdasarkan kapan surat kuasa itu dibuat dan langsung diberikan kepada penerima kuasa. Namun, biasanya jika surat kuasa dalam urusan pribadi, pemberi kuasa dan penerima kuasa akan saling diskusi terlebih dahulu untuk menentukan waktu pemberian kuasa. Yang kesembilan, ada tanda tangan. Adanya tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa ini menjadi bukti bahwa mereka saling menyetujui atas surat kuasa tersebut. Artinya, tidak ada unsur pemaksaan dalam penyerahan wewenang, tugas, atau urusan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai berakhirnya kuasa. Berakhirnya kuasa dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pemberi kuasa menarik secara sepihak. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Dan yang terakhir, penerima kuasa melepaskan kuasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kuasa mutlak. Di dalam kuasa mutlak, terdapat klausul bahwa pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang telah ia berikan kepada penerima kuasa. Dan meninggalnya pemberi kuasa tidak dapat membatalkan perjanjian pemberian kuasa. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah disimak baik-baik kan videonya? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.